tengah wabah yang mencekam dengan ketakutan dan ketidakpastian. Dalam keadaan ini, kita semua harus mengadopsi kebiasaan kerja baru, bahkan keahlian baru. Yang kita bisa lakukan sekarang adalah kita mempersiapkan diri kita, mental kita upgrade skill kita, dan kita siap bila kemungkinan buruk terjadi. Berikut ini adalah 6 profesi yang paling dicari di era krisis dan setelah krisis. Yang pertama adalah dokter telemedicine. Di beberapa negara dunia, penggunaan teknologi telemedicine sudah dilakukan sejak lama. Tapi di Indonesia, teknologi ini baru dimulai digunakan sejak beberapa tahun terakhir ini. Telemedicine adalah suatu teknologi yang memungkinkan pasien berdiskusi dengan dokter secara private tanpa harus bertatap muka secara langsung. Diskusi tersebut akan membantu pasien mendapatkan informasi mengenai dugaan diagnosis atau perawatan atau penanganan pertama, hingga tips dalam meningkatkan kesehatan tubuh pun bisa didapatkan. Dan komunikasi dengan dokter ini bisa dilakukan dengan komunikasi jarak jauh dengan menggunakan Skype, WhatsApp, atau Zoom. Dan ada aplikasi lain yang mendukung untuk seperti Halo Dokter atau Halodoc. Yang kedua adalah copywriter. Bagi yang belum pernah dengar istilah ini, copywriter itu tidak sekedar menjadi penulis. Copywriter adalah teknik mempersuasi melalui media digital atau media cetak. Copywriting ini sebenarnya sangat penting di dunia bisnis. Apalagi bisnis online, karena bisa mengajak pembaca untuk mengetahui dan mengenal produk serta jasa yang dimiliki. Orang yang baca iklan pun akan tertarik mencari tahu mengenai produk ini dan kelebihan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga adalah digital marketer. Menurut hasil riset We Are Social, pada Januari 2019, penggunaan internet dan penggunaan aktif media sosial di Indonesia sekitar 150 juta atau 56% dari populasi penduduk Indonesia. Jika dulu banyak perusahaan yang ngandelin koran, televisi, radio, dan baliho, berbeda. Sekarang zamannya berbeda. Mereka memaksimalkan media sosial dan mesin pencari seperti Google. Dengan kondisi seperti ini, media sosial dan mesin pencari menjadi salah satu media yang paling efektif dalam mempromosikan brand dan produk. Karena mayoritas konsumen akan berusaha mencari informasi terlebih dahulu lewat internet atau Google dan mesin pencari lainnya sebelum memutuskan untuk beli produk atau jasa itu. Dan pelaku pebisnis pun akan memanfaatkan momen ini, fenomena ini, untuk membangun brand awareness melalui content blog atau pay per click atau SEO untuk mastiin websitenya atau perusahaannya bisa dengan mudah dijangkau oleh konsumen. Yang keempat adalah video artist atau graphic designer. Kenapa saat ini desainer grafis banyak dicari? Karena dengan makin terbatasnya ruang kerja, terbatasnya promosi karena isolasi, pandemi yang terjadi seperti sekarang, itu memaksa perusahaan untuk lebih kreatif, ngembangin sistem baru. Semua yang berbau media sosial, internet, itu akan semakin marak digunakan. Makanya banyak perusahaan yang kemudian melirik industri kreatif. Salah satunya adalah desain grafis. Tapi untuk kamu yang tertarik dalam profesi ini, kamu harus bangun brand yang kuat. Perlihatkan karakter kamu, skill kamu. Jika kamu punya ciri khas, maka kamu akan selalu diingat. Ini yang akan menjadi alasan mengapa kamu akan direkrut atau kamu akan berpartnership dengan salah satu brand. Yang kelima adalah programmer atau ahli coding. Mulai dari bisnis startup hingga perusahaan yang bernilai miliaran rupiah, mereka semua mencari programmer untuk merealisasikan ide-ide yang spesifik untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Lalu kenapa programmer? Sampai Maret 2019 atau sekitar 2.100 startup yang muncul di Indonesia, dan mereka setiap startup mengandalkan teknologi. Maka dari itu, pekerjaan sebagai programmer jadi salah satu yang paling relevan di era ini.
Bahkan posisi programmer yang spesifik yang akan dicari akhir-akhir ini seperti front-end engineer, Python developer, atau full stack engineer, atau back-end developer, dan cloud computing. Yang keenam adalah financial advisor. Pandemi virus yang mengubah kehidupan sebagian besar masyarakat di Indonesia yang berdampak pada kondisi ekonomi. Masih ada yang masih mendapatkan gaji dengan besaran yang normal, tapi ada pula yang pemasukannya berkurang drastis. Bahkan ada sebagian lagi kena PHK. Maka dari itu, diperlukan pengaturan keuangan yang sangat bijak dan cerdas, baik di perusahaan ataupun perorangan. Pada perorangan, terdapat dua pengeluaran. Yang pertama itu adalah pengeluaran wajib. Yang kedua adalah pengeluaran kebutuhan yang tidak terelakkan. Pengeluaran wajib itu seperti cicilan, uang sekolah anak, dan tagihan listrik, air yang minimal. Sementara, pengeluaran kebutuhan itu bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada. Pengeluaran kebutuhan itu seperti uang untuk makan. Tanpa ada manajemen yang baik, yang ada kita tidak bisa menanggung biaya hidup. Tabungan berkurang, aset digadaikan, bahkan kita tidak sanggup bayar cicilan. Maka dari itu kita perlu financial advisor untuk mengatur keuangan kita dan keuangan perusahaan. Sahabatku, jangan berdiam diri di masa krisis. Kita siapkan perbekalan. Jangan sampai kita malah terbawa gelombang dan semakin sulit. Bila di antara kamu sudah mengalami masa sulit ini, kamu tidak terlambat untuk memperbaiki semuanya. Kamu tingkatkan keahlian kamu, skill kamu. Kita bangkit dan kita berubah. Kita maju, kita hadapi, dan jangan pernah menyerah.